Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Chandra Gunawan dengan NPM 240320010044. Jadi saya dari sesi Senin 1. Di sini saya akan membuat produk pada ruang kerja personal trainer gym. Baiklah, setelah mengatur units, kita bisa mulai membuat circle. Jadi ini saya akan membuat samsak tinju. Nah, pertama kita buat circle, ukurannya bisa disesuaikan dengan samsak tinju yang ingin dibuat. Setelah itu kita stretch untuk mengatur ukurannya. Setelah itu kita bisa menggunakan tools lock untuk menggabungkan menjadi seperti yang ada pada gambar. Nah, di sini saya membuat circle lagi untuk menggabungkan dengan selanjutnya. Ya, cara ini cukup primitif, namun untuk menghasilkan samsak tinju yang diinginkan bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Oke guys, jadi kalian bisa menggunakan tool lock-nya itu tadi pada bagian circle-circle lainnya. Seperti pada gambar, lakukan terus sampai tutorialnya udah selesai. Kita bisa mulai bikin penghubung antara alas samsak tinju dengan samsak tinjunya. Di sini aku buat circle hasil copy tadi, terus kita love, kita buat circle lagi. Ya, lakukan seperti pada video. Setelah itu kita barulah mulai bikin samsak tinjunya, atur ketinggian, disesuaikan. Nah, kita love dan inilah hasilnya. Selanjutnya karena tadi ukurannya ngarang, jadi kita scale terlebih dahulu. Selanjutnya mulai pematerialan, kita bisa masuk di visualize. Lanjut, material yang digunakan adalah plastik. Di sini aku pilih warna merah untuk bagian samsak tinju dan alasnya. Jadilah samsak tinju berwarna merah dan hitam. Oke, selanjutnya kita akan buat push up bar. Di sini aku pakai pandangan kanan. Lalu kita bikin circle dan di extrude. Setelahnya kita bikin lingkaran lagi untuk membuat pegangan push up bar-nya. Nah, di sini aku pakai garis bantu untuk bikin bagian penyangganya. Selanjutnya untuk alasnya alias penyangga dari push up bar ini tadi kita bikin dari rectangle. Nah, kita atur ukurannya sesuai yang diinginkan. Bisa dilihat seperti pada gambar. Terus kita bikin bautnya untuk menggabungkan pegangan dengan alasnya. Terus tinggal kita copy deh. Selanjutnya pematerialan. Sebelum pematerialan, karena material yang digunakan pada alasnya dan penghubung antara pegangan dengan alasnya itu sama, kita bisa gunakan union agar hanya dilakukan satu kali pematerialan. Selanjutnya produk yang ketiga, ini pakai pandangan film terlebih dahulu. Kita buat circle lalu pindah ke SP isometrik untuk di extrude. Melakukan extrude dan substrat, kita bisa bikin lingkaran baru untuk dimasukkan ke dalam lingkaran ke dalam tabung yang telah di substrat tadi, sehingga membentuk tabung dengan bagian dalamnya sedikit terkikis. Selanjutnya kita bisa bikin line untuk membantu dalam pembuatan gagangnya, dalam pembuatan pegangan pada dumbbellnya.
bisa mengcopy dumbbell yang telah dibikin sebelumnya. Nah, di sini lanjut pembuatan rak dumbbellnya. Di sini gampang banget, tinggal bikin sesuai pada video ya guys. Menggunakan line, di extrude, di fillet dan lain sebagainya. Setelah raknya terbuat, jadi kita melakukan pematerialan pada raknya karena dumbbellnya sudah dimaterialin sebelumnya. Masuk ke next product. Di sini kita bikin line dulu dengan pandangan depan ya guys. Lakukan pembuatan line sama seperti gambar, jadi membentuk trapesium tanpa alas. Setelahnya kita ubah pandangan untuk membuat circle. Jadi untuk membuat pull up bar ini aku menggunakan sweep agar membentuk sama seperti gambar. Setelahnya kita bikin bagian dari pull up bar yang lain. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan garis di circle lalu menggunakan tool sweep. Nah, untuk membuat bagian lubang pada pull up bar-nya, aku mengcopy lalu di substrak. Lanjutan dari pull up bar yang belum aku lanjutkan sebelumnya. Nah, caranya tetap sama. Jadi pada bagian pull up bar ini pembuatannya sangat monoton karena yang diperlukan hanya line, circle, dan sweep, juga substrak dan union pada bagian pematerialannya. Terus di sini kita ubah menjadi pandangannya menjadi depan. Jadi pandangan depannya seperti ini ya teman-teman. Kita membuat untuk tiang yang miring. Selanjutnya proses pematerialan setelah semuanya sudah dibuat untuk pull up bar-nya. Nah, karena untuk material tiangnya ini sama, kita bisa gabungkan dulu dengan menggunakan tools union lalu lakukan pematerialan. Kita lanjut untuk produk selanjutnya alias produk terakhir kita, yaitu cozy gym. Di sini kita buat garis lurus terlebih dahulu, lalu di fillet untuk membuat lengkungan. Nah, ini untuk ukurannya bisa dikira-kira terlebih dahulu. Jadi ntar hasil akhir bisa di scale untuk dimasukkan ke dalam ruangan. Nah, ini di offset ya teman-teman agar presisi, lalu kita extrude. Nah, hasilnya seperti ini. Baiklah, maaf guys karena ada yang tidak ke record. Jadi ya untuk ini kita masih stuck di bagian alasnya. Kita lanjut untuk bikin pengaitnya ya, menggunakan line agar presisi ya teman-teman. Jreng, tiba-tiba jadi. Yap, tutorialnya ke skip karena lupa di record. Lanjut. Lalu sama seperti sebelum-sebelumnya, kita membuat kerangka untuk senderan agar bisa menggerakkan kursi gymnya. Nah, kita pakai rectangle terlebih dahulu, lalu
membuat garis, terus rectangle, dan kita sweep. Lalu untuk alasnya ini aku copy dari yang depan, terus tinggal disesuaikan panjangnya sama seperti yang ingin dibuat. Nah di sini aku buat bagian yang dapat mengapit kerangka agar dapat digerak-gerakkan ya guys kursi gym, jadi agar tampak lebih realistis di AutoCAD. Mohon. Oke, untuk yang lainnya ini tinggal bikin dari copy-copy dari gambar sebelumnya agar sama ya guys. Baiklah, kita pindah tempat untuk melanjutkan. Di sini sudah terbuat circle yang menghubungkan pengaitnya agar kerangka dari kursi gym ini tadi bisa digerakkan, jadi bisa diatur sesuai keinginan penggunanya. Nah, ya di sini mulai melanjutkan pekerjaan masing-masing ya guys. Oke, kita lanjut kerangka lainnya yang agak rumit. Jadi ini bagian yang menurut saya lama dibuatnya karena tidak jago ya guys. Di sini orto tidak ada gunanya. Maaf menggunakan cara primitif, jadi ya terlihat seperti pada gambar, pada video. Kita buat line terlebih dahulu untuk memudahkan dalam membuat garis. Jadi kita sesuaikan lagi posisinya, terus ini kita copy lagi untuk ditaruh di atasnya, lalu di 3D rotate. Setelahnya kita bikin garis untuk menyangga kursi gymnya alias bantalan dari kursi gymnya. Selanjutnya kita bikin bagian bantalannya. Nah, dengan ketebalan seperti pada video, kita lakukan pada bagian penyandarannya juga ya guys. Baiklah teman-teman, tutornya tidak berhenti di situ. Saya agak stuck untuk bagian sini karena memang agak sulit dan ribet, jadi bikin ala kadarnya. Nah, videonya nge-lag guys. Oke, ya intinya seperti itu guys. Kita bikin bagian kerangka yang dapat menggerakkan kursi gymnya. Jadi setelah melanjutkan sampai kursi gymnya jadi, 5 produk dari ruang kerja personal trainer gym telah selesai. Sekian tutorial dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum